ketika beliau dilengsarkan. Iya. Ini kan ceritanya sudah banyak sekali ya. Iya. Tapi saya yang ingin tanya bagaimana sih perasaan Mbak Alisa ketika beliau itu Iya. dilengsarkan gitu. Karena sebagai Waduh, Gus Durian semua juga pasti marah gitu ya. Jawabannya 2 hari. Oh, Gitu. 2 hari nih. Waduh, ini harus bersambung ke episode bersama. Jadi gini, saya kebetulan saya kan anak sulung ya. Betul. Dan waktu itu saya baru melahirkan gitu. Jadi cucu pertamanya almarhum Gus Dur. Lalu pada saat itu saya mulai bertanya terus kepada beliau. Saya bilang, "Bapak, kita kenapa diperlakukan seperti ini? Saya tahu betul Bapak itu kan berjuang dari muda itu untuk bangsa gitu ya. Tapi kok diginiin sih gitu. Kenapa kita nggak pulang aja? Kenapa kita masih bertahan?" Saya waktu itu ngajak pulang justru, bukan bertahan di sana. Iya, lalu beliau menyampaikan begini, kita ini sedang memperjuangkan kebenaran, jadi ya harus bertahan begitu. Terus saya bilang, "Pak, tapi DPR MPR-nya aja begitu gitu. Kayaknya kan Bapak akan kalah." Nah, terus keluar satu kalimatnya begini, "Kebenaran tidak bisa di voting, Nak." Itu satu, kebenaran tidak bisa di voting. Jadi Bapak akan tetap memperjuangkan ini. Udah kalian semua pulang. Nggak mau saya gitu. Kenapa? Karena saya ingat pelajaran sejarah. Ibu Mega pulang ke istana, Bung Karno udah nggak ada. Bung Karno kemana? Keluarganya bingung dan akhirnya ketemulah kabar bahwa Bung Karno tahanan kota di Istana Bogor. Jadi saya itu trauma itu. Jadi saya bilang begini, enggak, pokoknya kita nggak kemana-mana. Di mana Bapak di situ kita gitu. Ini keadaan udah bahaya, Nak. Enggak mau Pak, pokoknya kita ikut Bapak gitu. Karena maksud saya kalau jadi tahanan ya kita juga ikut jadi tahanan lah. Pokoknya kita nggak akan mendampingi Bapak lah. Sudah seperti itu. Ternyata 2 hari kemudian beliau tiba-tiba manggil saya terus gini, "Lis, kamu siapin barang-barang semuanya, kita pulang." Gitu. Terus saya kaget. Loh, Bapak 2 hari yang lalu Bapak bilang pokoknya akan berjuang. Terus kata beliau gini, "Tidak ada satu jabatan pun yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah rakyat." Gitu. Nah, terus saya kaget. Ya udah, pokoknya kita siapin. Ternyata waktu saya keluar baru saya tahu kalau kiai-kiai barusan menemui beliau memberitahu ada belasan ribu santri yang sedang dalam perjalanan ke Jakarta untuk mempertahankan Gus Dur. Sudah ada 3.000 yang ada di pesantren-pesantren gitu. Memang di luar istana tuh udah ini Mbak istighosa terus sama demo menentang Gus Dur gitu. Nah, itu rupanya titik baliknya. Jadi yang tadinya bahkan demi kebenaran beliau siap, ternyata kemaslahatan lebih tinggi loh daripada persoalan benar salah. Nah, itu besoknya tiba-tiba ribuan orang masuk ke dalam istana. Gitu. Jadi itu hari itu, besoknya lagi pas Gus Dur memutuskan untuk keluar itu Mbak, besoknya lagi itu lebih banyak lagi. Rupanya di Monas udah ada panggung rakyat. Jadi waktu itu ada ribuan orang datang ke istana dan mengantarkan Gus Dur keluar lewat pintu depan, enggak lewat pintu belakang. Gitu. Jadi saya yang ditinggal satu-satunya karena saya punya bayi, saya suruh beres-beres gitu ya. Yang lainnya ikut beliau. Nah, pas melihat itu, pas dibawa keluar itu kan pakai sholawat badan. Saya itu waktu itu merinding banget tuh, saya mikir gini, ya Allah, ini bapak saya dijemput rakyat. Jadi itu kemenangan rakyat bagi saya. Saya nggak ada kesedihan sama sekali Mbak waktu itu Mbak Alisa gitu. Itu justru dengan melepas itulah kemenangan sesungguhnya. Iya, kemenangannya sesungguhnya karena ketika Gus Dur keluar sebetulnya itu adalah pertarungan politik. Betul, memang kalah. politik. Beliau kalah pertarungan politik. Tapi dijemput rakyat. Jadi di dalam pertarungan politik kalah, tetapi tetap hati dicintai oleh rakyat. Itu ya intinya ke sana. Betul. Masya Allah. Nah itu yang menurut saya pemimpin yang sesungguhnya, yang amanah itu yang. Jadi sebetulnya tidak ada rasa sakit hati. Nggak ada. Sampai yang lain adik-adik semuanya, Mbak Yani semua nggak ada yang sakit hati. Ibu sendiri? Nggak ada. Pada dasarnya kan kami waktu itu sebetulnya nggak seneng-seneng banget ya di istana. Gitu ya, emang. Iya. Nggak nyaman juga gitu ya? Iya, karena kan bapak nggak berkenan tinggal di Ciganjur. Alasannya gini, negara sudah menyediakan istana untuk keluarga presiden. Kalau kita tetap tinggal di Ciganjurnya harus dibangun
karena perangkat presiden kan banyak. Itu ya. Itu uang negara. Itu uang negara. Aduh, ya Allah ya Rob ya. Gitu. Jadi ya udah kita nggak ada yang suka tinggal di istana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.